Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Nama saya Nilam Kumala Anggriani dengan NPM 20082010069. Nama saya Cipta Gusti Sila Sakti dengan NPM 2008-2010-043. Saya Muhammad Izzuddin dengan NPM 20082010060. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi kasus coding OOP. Untuk studi kasusnya, kami mengambil yakni aplikasi penampil menggunakan Visual Basic untuk optimasi ketersediaan tempat parkir mobil. Ini merupakan tugas akhir dari Yacinta Laksmi Mayang Riswari dari Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada studi kasus kali ini dijelaskan bagaimana pembuatan sistem yang dapat memudahkan penggunanya untuk melakukan parkir kendaraan. Manfaat dari aplikasi. Manfaat dari aplikasi ini yaitu membantu memudahkan pengguna jasa parkir dalam mencari tempat parkir mobil, sehingga pengguna jasa parkir dapat terbantu dari segi efisiensi waktu dan juga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa parkir. Kemudian ada prinsip kerja aplikasi. Prinsip kerja sistem ini atau aplikasi ini adalah yang pertama, input berupa mobil yang masuk ke dalam gedung parkir. Tahap pertama, proses pengambilan data akan terdeteksi melalui sensor LDR. Lalu, data diproses pada microcontroller, kemudian dikirim menggunakan komunikasi serial ke Visual Basic yang akan menjalankan perintah untuk menampilkan jumlah ketersediaan dan lahan parkir mobil terdekat yang masih tersedia. Ya, selanjutnya ada flowchart program, yakni flowchart mengenai logika dari program. Next. Ya, yang pertama ini ada flowchart mengenai sistem ketersediaan parkir mobil pada microcontroller. Microcontroller ini nantinya akan mengolah data yang diterima dari sensor LDR, kemudian dikirim menuju laptop untuk ditampilkan pada aplikasi interface berbasis PC atau personal computer, yaitu Visual Basic. Ya, yang pertama ini ada inisialisasi dari ATmega32 dan juga sensor LDR. Keduanya ini kan merupakan hardware, jadi ini kedua hardware ini nanti akan melakukan persiapan penyimpanan. Ya, kemudian proses selanjutnya itu ada data masuk M. Ya, ini adalah pengambilan keputusan mengenai data yang masuk. Data yang masuk ini merupakan perintah dari PC untuk mengecek kondisi parkir. Perintah tersebut akan diterima oleh microcontroller. Jika tidak ada data yang masuk, maka arahnya itu akan ke atas lagi untuk inisialisasi lagi. Namun jika ada data yang masuk, maka akan ada subprosedur cek sensor di tiap-tiap blok. Ada di blok PA, PB, PC, PD, dan juga PE. Nanti ini ada flowchart-nya lagi setelah ini. Kemudian setelah dilakukan pengecekan sensor pada setiap blok parkir, nantinya ada data sensor yang didapat ini. Kemudian data sensor yang telah didapatkan ini dikirimkan berupa paket data yang ada format datanya tersendiri. Setelah dikirimkan, ada while E, yaitu proses pengambilan keputusan tentang adanya while E atau tidak. Jika tidak ada, maka proses akan selesai. Jika iya, maka proses akan kembali ke atas lagi. Proses adanya data masuk atau tidak kondisi while E ini adalah pengulangan pada microcontroller saat ada atau tidak ada data yang masuk tadi, atau tidak adanya klien yang akan mengecek kondisi tempat parkir. Ya, next. Ya, selanjutnya ini adalah subprosedur yang tadi itu ya, untuk pengecekan sensor di setiap blok. Ini kami hanya mengambil satu blok PB karena semuanya bentuknya sama, hanya nama blok dan nama portnya yang berbeda. Jadi sensor pada setiap blok parkir ini akan mendeteksi apakah ada kendaraan yang terparkir pada slot parkir di blok tertentu. Jika sensor di setiap slot nanti
Jadi sensor di setiap slot nanti akan mencatat data dari ketersediaan slot parkir. Jadi ini mulai dari start, kemudian ada decision, sensor PB1 apakah terdeteksi, apabila iya maka datanya port A4 ini datanya dimasukkan 1. Jika tidak ada maka 0. Ya, kemudian lanjut untuk sensor-sensor pada blok parkir yang lainnya. Kemudian hingga akhir ini ada data paket data sensor, ini nantinya akan dicatat. Kemudian proses selesai. Next. Selanjutnya ada flowchart dari program Visual Basic. Jadi flowchart ini merupakan simulasi karcis parkir yang tersedia oleh pengguna jasa parkir yang akan masuk ke area parkir. Jadi pada saat pengguna jasa ingin memarkirkan kendaraannya nanti akan melalui penampil ini terlebih dahulu. Dimulai dari awal start ini, kemudian ke bawah ada decision apakah user menekan tombol cek kondisi. Jika user menekan tombol perintah cetak pada Visual Basic, akan mengirim karakter Y menuju microcontroller. Namun jika tidak, maka proses kembali ke awal lagi, menunggu untuk pengguna menekan perintah cetak. Selanjutnya ada terima paket kirim karakter Y. Ini tadi sudah ya masuk ke yang tekan tombol. Kemudian selanjutnya ada terima paket data sensor dari microcontroller. Jadi ini juga decision pengambilan keputusan apakah VB menerima info data sensor yang telah terdeteksi yang diolah pada microcontroller. Jika tidak, maka ini ada tunggu selama beberapa detik untuk tekan tombol cek kondisi kembali. Jadi nanti di layarnya akan muncul tulisan seperti itu. Kemudian jika iya, maka akan terjadi optimasi hasil data. Ini merupakan subprogram tersendiri, nanti akan kami jelaskan juga. Setelah terjadi optimasi hasil data, maka akan ada cetak informasi blok parkir yang dituju dan jalur yang harus dilewati mobil. Jadi nanti layar akan menampilkan arah yang harus dilalui oleh pengguna untuk memarkir kendaraannya. Kemudian proses berakhir. Next. Selanjutnya ini ada subprogram subrutin proses optimasi hasil data. Program optimasi dengan algoritma Dijkstra. Program ini digunakan untuk memberikan informasi letak parkir terdekat dan algoritma Dijkstra digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek dari satu titik awal ke titik tujuan. Jadi proses ini mulai, kemudian terjadi inisialisasi titik awal dan jarak tiap blok parkir. Jadi nanti akan melakukan inisialisasi dulu, kemudian lanjut ada beri label sementara untuk jarak tiap blok parkir, T sama dengan V, G. Ini merupakan rumus algoritmanya. Proses pemberian tabel sementara pada jarak setiap blok parkir. Selanjutnya adalah penentuan jarak minimum dari lokasi parkir yang terdeteksi kosong, di mana jarak minimum atau vertex yang minimum merupakan bagian dari penetapan tabel sementara yang telah ditentukan proses sebelumnya. Selanjutnya ada decision vertex minimum sama dengan titik tujuan, U sama dengan T. Apabila vertex minimum ini sama dengan titik tujuan, maka lanjut ke proses selanjutnya. Apabila tidak, maka akan dicari jarak yang paling terdekat. Ya, karena menggunakan algoritma Dijkstra ini mencari jarak terdekat. Kemudian kan jika iya, maka lintasan terpendek lokasi parkir yang terdeteksi kosong ditemukan. Kemudian akhirnya kembali lagi ke yang flowchart atas yang sebelumnya itu akan mencetak informasi blok parkir yang dituju dan yang harus dilewati. Kemudian algoritmanya selesai, flowchartnya selesai, dan ya, next. Berikut ini adalah source code dari aplikasi yang kita sudah bahas tadi. Next. Di bahasa pemrograman yang dipakai di sini ada dua. Yang pertama untuk microcontroller itu antara bahasa C
atau C++ atau bahasa basic, kami kurang tahu karena kurang paham dengan bahasa microcontroller yang dipakai, yaitu ATmega 32. Nah, di situ ada include. Nah, include itu semacam untuk memanggil library yang sudah ada. Terus untuk define P_A, B, C, D, E itu untuk menginisialisasi pin-pin yang pembaca sensor LDR. Dan ada rumus-rumusnya. Nah, sedangkan untuk printf itu adalah format yang akan dikirimkan kepada ke aplikasi Visual Basic yang ada di laptop. Next. Nah, di sini ada pengendali komunikasi USART. Nah, USART ini adalah sebuah sebuah serial monitor yang dimana ada transmitter dan ada receiver. Transmitternya ada di microcontrollernya dan receivernya ada di laptop. Nah, ini sebagai jalur komunikasi antara microcontroller dengan sebuah aplikasi. Di situ ada while. While itu maksudnya jadi program ini akan terus-terusan diulang-ulang sampai microcontrollernya itu tidak mendapatkan daya atau microcontrollernya itu mati. Di situ ada getchar yang dimana menerima data dari serial monitor. Apabila datanya itu ada huruf M, maka cek parkir akan dijalankan. Fungsi cek parkir akan dijalankan dan akan memanggil dan akan memberikan output berupa printf yang dimana ada variabel parkir A, parkir B, parkir C, parkir D, parkir E. Dan itu akan dikirimkan melalui serial monitor kepada aplikasi Visual Basic-nya. Next. Nah, itu tadi ini potongannya, jadi sama seperti yang tadi. Bisa next saja langsung. Nah, ini ada tampilan GUI dari Visual Basic-nya. Yang dari yang pertama itu ada tampilan awal untuk pengguna, dan untuk yang gambar kedua itu ada tampilan untuk apabila parkir itu sudah penuh semua. Dan yang gambar ketiga itu adalah gambaran atau semacam denah untuk tempat parkir dari pintu masuk ke tempat parkiran yang penuh, tempat parkiran yang penuh atau yang masih kosong. Kalau hijau itu yang dipilih, kalau putih itu yang masih kosong. Next. Oh, jadi ini adalah sebuah form yang di awal tadi yang silahkan tekan tombol cek parkir itu. Jadi ketika user itu mau parkir, maka akan disuguhkan oleh form ini. Nah, ini adalah bentuk source code-nya. Seperti itu formatnya. Next. Nah, kita akan melanjutkan ke PDF-nya karena lebih full. Nah, di sini ada codingan untuk atau source code untuk yang microcontrollernya. Yang digunakan adalah ATmega 32A. Lanjut ke bawah lagi. Nah, itu ada void main. Jadi void main itu adalah void yang void main itu digunakan sebagai void utama gitu, sebuah metode utama yang akan dijalankan oleh microcontrollernya. Di situ ada jalur komunikasinya menggunakan USART. Di situ ada port-portnya, ada DDR, A, B, C, D, D. Dan lanjut. Itu sama kayak yang tadi, lanjut ke bawah. Nah, itu sekarang kita lanjut ke Visual Basic-nya. Di sini menggunakan GUI. Nah, untuk yang DIM itu adalah sebuah inisialisasi tipe data dan variabel yang akan dipakai di dalam pemrograman ini. Lanjut ke subcetak. Jadi subcetak itu adalah sebuah metode
metode yang digunakan untuk mencetak sebuah format awal atau format selamat datang yang akan ditampilkan kepada user. Lanjut. Nah, itu tadi kan ada sub dan ini ada function ya. Perbedaan sub sama function itu, kalau sub itu seperti kalau di Java itu method void, kalau misalkan di function itu adalah metode yang ada bentuk returnnya. Nah, itu ada function parsing yang dimana itu sebagai pemisah nilai yang dikirimkan microcontroller melalui serial monitor dan dipisahkan oleh aplikasi Visual Basic. Untuk array parkir 0 itu akan mendapatkan nilai dari parkir A dan seterusnya. Lanjut ke bawah. Nah, itu ada function konversi. Jadi di function konversi itu akan ke atas lah. Yang tadi, yang itu yang benar tadi atas. Nah, ini udah benar di sini. Nah, itu. Jadi function ini akan mengkonversi apabila data dari serial monitor itu ternyata penuh atau terisi, maka akan diisi dengan warna dan H0 dan itu. Nah, kalau misalkan tempat parkirnya itu kosong, maka akan diisi bawahnya. Akan diisi warna dan HF, F. Itu kalau misalkan tidak terisi ya. Oke. Lanjut ke bawah. Kita lanjut ke function mencari parkir. Jadi function ini akan mencari tempat parkir mana yang nilainya itu kurang dari 15. Nah, apabila kurang dari 15, maka pengguna akan diberikan output berupa silahkan parkir di tempat yang kosong itu tadi. Lanjut ke bawahnya. Cek klik. Ini enggak sih? Nah, ini. Ini ada private subject click yang dimana jadi dia akan mengecek data dari serial monitor yang diambil, apakah tempat parkir itu sudah penuh atau belum. Apabila ada yang kosong, maka akan memanggil fungsi mencari parkir dan pengguna akan diarahkan ke tempat parkir yang kosong. Lanjut ke bawahnya. Nah, itu ada subform load. Form load itu untuk mengambil data dari serial monitor mengambil data dari microcontroller melalui serial monitor. Lalu untuk subtimer itu menghitung waktu apabila tempat parkir sudah penuh semua, jadi akan dihitung. Jadi ada source code untuk algoritma untuk mencari rute terpendek, tapi kita tidak tampilkan karena kita sebenarnya kurang paham dengan source code itu, jadi kita skip. Dari studi kasus yang telah kami bahas tadi, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, aplikasi tersebut dapat menentukan lokasi parkir yang telah terisi oleh mobil dan lokasi yang belum terisi mobil dapat terdeteksi oleh sensor dan dapat ditampilkan pada penampil Visual Basic di komputer. Yang kedua, sistem dapat melakukan pencarian jalur terdekat sesuai dengan kondisi mobil yang terdeteksi oleh sensor. Kemudian yang ketiga, sistem parkir mobil ini mempunyai fasilitas untuk mencetak titik berupa informasi lokasi parkir yang dituju. Nah, sekian presentasi dari kelompok 17. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.